Halo Ayah Bunda, ada yang tahu apa itu nurturing care? Nurturing care adalah pola pengasuhan mencakup serangkaian aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua dalam melindungi anak, merawat, mencukupi kebutuhan, dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak. WHO merekomendasikan nurturing care untuk mengoptimalkan periode emas anak yang dimulai dari periode kehamilan sampai anak berusia 3 tahun. Terutama dalam periode 1000 hari pertama kehidupan ya Bu, yaitu dari periode kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Nurturing care terdiri dari 5 komponen, yaitu pemenuhan kesehatan anak, pemenuhan gizi yang adekuat, pengasuhan yang responsif, terjaminnya keamanan dan keselamatan anak, memberi kesempatan belajar sejak dini atau stimulasi dini. Mengapa perlu dilakukan pengasuhan dengan pendekatan nurturing care? Iya Ayah Bunda, periode kehamilan sampai dengan 3 tahun merupakan periode emas dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada periode ini, perkembangan otak anak mencapai 80%. Hal ini penting untuk membantu tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode anak usia dini memiliki fase perkembangan yang berbeda dalam rentang usia. Perkembangan tersebut adalah perkembangan motorik, kognitif, bahasa, personal sosial, dan emosional. Oleh karena itu, pondasi yang kuat menjadi faktor penting dalam potensi perkembangan anak yang telah dikonseptualisasikan sebagai pengasuhan dengan pendekatan nurturing care. Lalu, bagaimana penerapan nurturing care? Apakah sulit? Mudah kok Ayah Bunda. Seorang ibu atau pengasuh harus memiliki pengetahuan yang memadai, dapat bersikap dan berperilaku yang mumpuni. Dalam penerapan nurturing care juga meliputi dari kelima komponen. Pada komponen kesehatan misalnya, terkait kebersihan, imunisasi, dan pemantauan pertumbuhan. Komponen nutrisi misalnya, terkait pemenuhan nutrisi sesuai usia. Di antaranya yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan, dan pemberian makan yang responsif, bersih, aman, dan bergizi. Nurturing care tidak hanya berfokus pada kesehatan pada anak, namun juga memberikan perhatian khusus kepada kesehatan fisik dan mental orang tua atau pengasuh. Siapa saja yang harus menerapkan nurturing care? Begini Ayah Bunda, pengasuh merupakan seseorang yang mendampingi anak, menjaga anak, dan memenuhi kebutuhan anak baik fisiologis, biologis, dan psikologisnya. Yang dapat menjadi pengasuh antara lain ibu, ayah, kakek nenek, saudara, sanak famili yang lain, bahkan seseorang yang diberikan upah. Namun, pada video ini akan terfokus penerapan nurturing care yang dapat dioptimalkan dari ibu. Hal ini sesuai dengan budaya di Indonesia. Dan ibu juga merupakan seseorang yang lebih dekat dengan anaknya, sehingga kebanyakan ibu menjadi pengasuh utama bagi anaknya. Lalu, kapan penerapan nurturing care bisa dilakukan? Penerapan nurturing care ini tidak memiliki batasan waktu tertentu untuk dilaksanakan. Namun, pelaksanaan nurturing care akan berjalan terus-menerus dan berlanjut. Misalnya, anak mau tidur, maka ibu dapat menerapkan nurturing care terkait komponen pengasuhan responsif, yaitu ibu memeluk dan bernyanyi untuk menidurkan anaknya. Nurturing care juga dilakukan sejak dari kehamilan. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan perkembangan anak sampai dengan 3 tahun. Namun, saat pandemi COVID-19 ini, kegiatan bersama untuk meningkatkan ikatan atau bonding dengan anak dapat dilakukan dengan mendongeng, bermain peran, dan terlibat dalam permainan yang dimainkan anak. Di mana saja penerapan nurturing care dapat dilakukan? Penerapannya dapat dilakukan di mana saja selama pengasuhan anak dilakukan. Nurturing care selain tidak terbatas waktu dan tempat, selama ada pengasuh dan anak, maka penerapan nurturing care ini masih bisa dilakukan. Paham kan Ayah Bunda?